Jadi apa sih prototyping? Prototyping itu merupakan sebuah metode ya, di mana dalam pengembangan sistem itu menggunakan pendekatan untuk melakukan ya atau membuat suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga akan mudah dievaluasi atau dilihat kembali oleh pemakainya. Nah, prototipe ini teman-teman mewakili model dari sebuah produk yang akan dibangun atau dia fungsinya adalah mensimulasikan struktur, fungsional, dan operasi sistem. Jadi kalau misalnya kita itu membuat prototipe, berarti kita mau menunjukkan bahwa oh ini loh yang mau saya buat. Contoh misalnya teman-teman kalau ke ke opening game online misalnya, beta test. Ya, dia pasti akan menunjukkan prototypingnya nanti kayak gimana. Ya, dia bikinnya nanti modelnya seperti apa, karakternya kayak gimana ya. Karena itu tidak bisa digambarkan atau dituliskan gitu loh. Jadi harus ditunjukkan. Misalnya kalau kayak kita mau menunjukkan sesuatu yang itu tidak bisa ditunjukkan terlebih dahulu karena belum jadi gitu ya. Karena kalaupun membuatnya itu harus dengan sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kita bisa membuat modelnya dulu. Contoh misalnya membangun jembatan misalnya. Kan jembatannya belum ada tuh. Tapi kita pengen tahu model jembatannya ntar kayak gimana, kekuatannya seberapa ya. Kemudian nanti di situ itu menggunakan apa, kita mau lihat gitu. Maka kita bikin dulu modelnya. Jembatannya nanti akan seperti ini, panjangnya segini, beratnya segini, bahan yang digunakan dan sebagainya macamnya. Nah, prototipe itu mewakili sebuah produknya. Nanti akan kayak gimana? Kalau di dunia informatika atau di dunia sistem informasi, yang paling sering yang teman-teman sering dengar yaitu ya game online itu, game ya. Pembuatan game itu dia akan tunjukin dulu nanti prototipe game itu kayak gimana. Terus selain itu, apalagi biasanya program sistem yang mau digunakan di sebuah perusahaan. Dia akan menganalisa, kemudian nanti dia akan tunjukkan. Nanti saya akan buatnya modelnya kayak gini, seperti ini, seperti ini. Menunya ini gitu ya. Menunjukkan bahwa itu adalah sebuah modelnya. Nah, prototype itu dia menggunakan user centered design, di mana di dalam UCD ini karakteristiknya salah satunya adalah memahami user dengan kebutuhannya. Nah, dari awal pembelajaran kemarin Ibu tuh sering ngejelasin bahwa kalau kita mau membangun sebuah perangkat lunak, kita harus tahu dulu konsep dari pembuatan perangkat lunak itu seperti apa. Berarti harus ngikutin tangga dari pembuatan perangkat lunak. Kalau Ibu ambil satu aja modelnya, misalnya kita pakai waterfall, berarti dimulai dari analisis, kemudian apa lagi? Pertama apa? Pertama apa? Sebelum analisis. Ayo, kemarin apa? Sebelum analisis. Hah? Ya apa? Konsep itu apa? Sebelum analisis. Ayo, catatan pertama. Hah? Planning. Planning itu pasti akan menunjukkan bahwa oh, aku punya kebutuhan nih, ya. Aku ada kebutuhan dan aku harus mengimplementasikan kebutuhan itu. Contoh misalnya aku pengen bikin aplikasi jual beli. Berarti aku punya kebutuhan untuk jual beli. Gimana sih aku bisa mengimplementasikan jual beli ini, aplikasi ini, supaya orang lain bisa menggunakannya? Berarti aku harus mengetahui usernya dulu siapa, ya. Makanya kemarin di project itu Ibu selalu minta teman-teman jangan lupa untuk nampilin siapa yang jadi usernya, terus usianya berapa, ya. Supaya kita tahu levelnya ininya seperti apa. Nanti masuknya ke analisis. Setelah di planning ditentukan apa saja kebutuhannya, kemudian dimasukkan ke dalam analisis. Dianalisislah data-data yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut. Ya. Kemudian masuk ke dalam desain. Nah, di desain itu nanti teman-teman akan menunjukkan
nanti akan jadinya kayak gini. Ya termasuk menjelaskan tentang prototyping ini. Setelah didesain, kemudian dilihat di mana aspek kebutuhannya, barulah bisa dilakukan implementasi. Implementasi macam-macam, bisa melalui pengkodingan atau pembangunan perangkat lunaknya dan lain sebagainya. Setelah itu baru ranah testing, dilihat apakah usernya udah sesuai belum. Ya. Kalau udah dilihat usernya nggak sesuai, berarti harus ya gagal. Waterfall nggak bisa diulang, nggak bisa naik ke atas. Waterfall harus turun ke bawah. Jadi waterfall itu setelah analisa dia harus turun ke bawah, nggak boleh dia naik lagi. Kalau naik lagi berarti gagal. Makanya biasanya dimantengin dulu di konsep awal. Ya nggak hanya waterfall di dalam SDLC ya. Di dalam SDLC banyak banget metode yang bisa teman-teman ambil. Ya. Nah itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah fokus pada fokus pada user pada tahap awal desain sampai dengan evaluasi hasil desain. Ya tadi aku bilang kalau sudah di tahap desain berarti sudah di tahap mengetahui nanti ini loh prototypingnya kayak gini, desainnya kayak gini. Kalau misalnya itu adalah sebuah bangunan atau perangkat hardware, ya berarti perangkat hardware yang ditunjukkan. Tapi kalau itu software berarti apa? Tampilannya yang ditunjukin, ya enggak? Seperti yang teman-teman buat pada project. Yang kalian nilai apanya? Tampilannya. Berdasarkan apa kriterianya? Konsep dari usability. Ya. Karena ini penting banget teman-teman. Saya yakin nanti di perusahaan ketika teman-teman bekerja, teman-teman akan masuk ke dalam fase ini. Karena teman-teman ini pasti keluarannya adalah IT. Kecuali teman-teman kerjanya di bidang kesehatan, lain lagi ceritanya. Tapi kalau IT kesehatan ya sama lagi nih. Misalnya membuat appointment dengan dokter misalnya, ya sama lagi, balik lagi ya. Pasti kalau kalian masih bekerja di bidang IT akan berjumpa dengan user interface ini, penilaian user interface dan user experience untuk menilai atau mengevaluasi apakah sistem ini bisa dipakai atau enggak. Apakah sistem ini sudah memang usable apa enggak, itu harus dinilai. Yang belakang sana kalau mau ngobrol ganti ini Bu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi, membuat dokumentasi dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Nah kita nggak boleh sebagai developer itu berdasarkan diri kita sendiri. Misalnya aku kayaknya mau bikin aplikasi ini maunya kayak gini gitu, nggak boleh. Harus sesuai kebutuhan, karena tadi awalnya adalah planningnya harus sesuai dengan kebutuhan yang punya sistemnya nanti. Berarti karakteristiknya harus jelas. Materi yang pertama tuh, ya, yang kemarin Ibu kasih sebelum kita project, mulai dari karakteristiknya harus sesuai dengan penggunanya. Kemudian apa? Harus mudah dipahamin. Nah itu salah satunya. Jadi pada setiap layer proses, mulai dari planning, kemudian analisis, desain, itu harus ada dokumentasinya. Harus tahu, oh ini saya kurangnya di sini, oh kebutuhannya ini. Jadi nggak naik lagi ke atas tadi, nggak bisa soalnya waterfall naik ke atas. Maka harus didokumentasi untuk mengetahui kira-kira pengalaman usernya gimana. Terus di mana kekurangannya? Kemudian perulangan hampir dapat dipastikan karena para perancang tidak pernah. Nah ini jarang banget yang langsung sukses satu kali. Ini pengalaman kita waktu kita mengembangkan SIAS yang kalian pakai sekarang ini. SIAS itu dibikin bukan satu kali bikin langsung jadi teman-teman, enggak. SIAS itu mode testingnya itu berkali-kali. Dulu waktu teman-teman belum masuk, kakak tingkat kalian pernah nggak bisa ngisi KRS karena ada kekurangan di dalam sistem pengisian KRS.
Jadi testing itu nggak bisa sekali, bikin aplikasi nggak bisa sekali. SIAS itu banyak kali. Kenapa? Karena komponennya banyak. Kalau kita ngeruntut ke database, maka banyak entitas di dalamnya. Salah satunya apa? Entitas yang dikatakan entitas itu yang seperti apa di dalam database? Apa? Banyak yang harus dimasukkan, mulai dari dosen, kemudian mahasiswa, mata kuliah, lagi administrasi, banyak banget. Dan di dalam misalnya satu mahasiswa aja, kita ambil satu entitas mahasiswa aja, banyak banget di dalam mahasiswa. Ada nomor induk mahasiswa, ya berarti harus sesuai antara nomor induk mahasiswa dengan nanti entitas yang lain. Relationship-nya itu harus ada. Mata kuliah harus apa? ID mata kuliah, nomor mata kuliah, supaya apa? Bisa disesuaikan dengan nomor mahasiswanya. Yang dilihat dari kalian itu kalau sudah masuk ke dalam database adalah nomornya, nomor induknya. Gak mungkin Agus misalnya, Agus ini ngambil mata kuliah IPS misalnya, nggak bisa begitu. Karena bisa aja ada Agus 1, Agus 2, Agus 3. Tapi kalau NIM itu melekat. Misalnya ngambil NIM 01, ngambil mata kuliah 01, 02, 03. Yang dilihat adalah nomornya. Makanya yang harus menjadi kunci di dalam database itu adalah unique ID-nya. Tidak semua orang itu punya ID yang sama. Kalau sampai sama gimana? Error. Langsung error itu teman-teman, sintaknya. Makanya harus membedakan ID-nya. Gak ada kan ID teman-teman yang sama. Ada nggak yang couple? Nah, kalau ada ya error itu sudah otomatis. Berarti Anda terdeteksi ilegal. Nggak bisa. Maka memang teman-teman di dalam membangun sebuah sistem itu tidak bisa dilakukan dalam satu kali proses. Akan banyak proses yang dilalui. Ya sama tadi kayak Ibu bilang, untuk mencocokkan satu mahasiswa mengambil mata kuliah apa saja, siapa dosennya yang terhubung dengan mata kuliah itu, yang nanti akan terhubung dengan mahasiswa itu, absensi nanti akan terhubung dengan apa? Nilai nanti diambil dari dosen. Nah, banyak banget tuh betulannya teman-teman. Jadi kalau semester 1 ini udah mengeluh, aduh dibikin project kayak gini, nanti kalau kalian disuruh bikin database itu kayak apa? Pakai Ethereum. Tapi itu keren. Kalau kalian belajar database, kalian itu merasa menguasai semua. Oh ternyata kayak gini ya. Terus kalau misalnya aku kerja, datanya kayak gimana ya? Ini baru database berdasarkan sistem, belum jaringan. Tujuan dari prototype itu apa sih? Salah satunya adalah mengevaluasi dan feedback pada rancangan interaktif ya. Kemudian bisa mengetahui stakeholder ya. Stakeholder itu bisa tahu dan bisa menyentuh, oh ini loh modelnya kayak gini. Oh nanti seperti ini ya. Oh nanti bentuknya kayak gini. Stakeholder atau si user ini bisa mengetahui nanti dia akan pakai yang modelnya kayak gimana. Itu tujuannya. Kemudian bisa berkomunikasi secara efektif. Ya tentu kalau misalnya teman-teman lihat pembuatan jembatan yang bikin satu orang, berarti dia jin itu. Sudah tahu. Yang bikin banyak orang ya kan. Tapi dengan konsep yang sama. Karena apa? Ada gambarnya. Ya. Sampai ke tukang-tukang ngaduk semen itu masih sama. Karena ada gambarnya, yaitu prototipe-nya. Jadi misalnya kalian bikin desainnya, sistemnya nanti kayak gini. Nanti programmer itu nggak nanya lagi, kayak apa bikin programnya ini kepada desainernya itu. Karena apa? Dia udah ngeliat, oh desainnya kayak gini, database-nya ini, nanti dia hubungkan di sini, di sini, di sini. Kalau di sistem tentu beda, dia melihat relasi antar datanya kayak gimana untuk dimasukkan ke dalam aplikasinya.
Kemudian para perancang itu dapat mengeluarkan ide-idenya. Misalnya nih ada kekurangan nih di dalam sistem tersebut, maka itu bisa langsung dievaluasi. Ya, karena ada prototyping tadi. Kemudian memunculkan ide-ide secara visual, kemudian dikembangin. Ya, itu ya salah satunya itu visual berarti udah bisa kita lihat gitu loh. Beda kalau misalnya itu nggak kelihatan. Kayak saya dulu pengalaman teman-teman, saya mau presentasi internet. Pada masa itu internet belum banyak orang pakai. Jadi internet itu hanya ada di perusahaan, sekolah, dan beberapa orang saja. Nggak banyak kayak sekarang ini. Dulu waktu tahun 2009, 2007 lah, 2007-an, 2005, 2007. Ibu jualan internet. Gimana cara menjualnya teman-teman? Internet nggak kelihatan. Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Apa yang aku jelasin? Apa? Orang mau beli internet nih dengan kecepatan berapa? Ini apa kita jelasin? Tidak ada barangnya. Hasilnya pada saat itu yang punya internet belum banyak. Dia belum terlalu penting untuk punya internet di rumah. Sekarang kan hampir setiap rumah punya internet ya. Kalau dulu tuh nggak semua orang pengen punya internet teman-teman. Apa yang saya jelaskan? Yang saya jelaskan itu adalah konsep jaringan dasar. Jadi saya jelasin nih Pak, jaringan itu kayak gini. Ketika kita berhubungan dengan ini klien satu kayak gitu teman-teman. Paham nggak? Nggak paham juga. Kalau customernya satu, customernya 5, gitu ngomong gitu terus. Jadi ngejelasin itu barang yang nggak ada itu lebih susah, ya nggak sih? Kalau misalnya barangnya ada, oh kayak gini nih, nanti kecepatannya segini. Seandainya nih, saya tawarin teman-teman internet, terus bener nggak tahu internet itu apa? Saya nggak tahu lah. Teman-teman mau beli ya? Enggak kan? Apa itu? Jelasin dulu internet adalah, ya kan? Jadi kita itu jangan berpikir bahwa orang itu sama kayak kita. Oh dia ngerti aja kok, aku ngerti kok, dia ngerti aja. Ngomongin front end, back end sama orang. Kamu selesai itu di front end ya? Apa itu front end? Pakai framework dong. Gaya banget ngomongnya. Dianggap semua orang itu satu frekuensi sama kita, nggak bisa gitu. Ya, jadi kita itu harus menunjukkan dari konsep yang terdasar banget gitu loh, untuk supaya bisa memahami. Salah satu bantuan ini dengan prototype gitu. Kemudian dapat menjawab pertanyaan, membantu pemilihan antara alternatif yang sudah ada. Mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman dari pengguna, salah satunya yang teman-teman buat di dalam project. Ya, itu bisa menggambarkan kira-kira user itu sukanya yang kayak gimana. Misalnya ada satu gambar dijawab sama satu user itu buruk sekali, berarti yang buruk sekali itu seharusnya nggak gitu gambarannya, ya nggak sih? Misalnya pada saat error dia nggak nampilin errornya apa, jadi bingung nih si customer mau nanya siapa. Terus udah gitu nggak ada lagi kontak apa khususnya ya. Biasanya kan di dalam aplikasi ada kontak khusus ya, customer service, nggak ada di situ. Customer service itu salah satu juga kan di dalam usability. Mau apa ini? Mau di mana? Ini errornya di mana? Apa internet? Enggak dicucuk masuk. Ada kayak itu. Contoh misalnya kalau kita bikin program nih teman-teman. Contoh kita bikin di Java. Ketika kita masukin perintah di situ, kalau salah dia akan munculin kan kode errornya apa. Ya, dia akan kasih tahu errornya di mana, terus harusnya kayak gimana. Nah, itu harusnya ada. Misalnya bikin password harus huruf besar ya, salah satunya, baru ada tanda ini dan ini. Itu kan tidak tahu di situ kan. Padahal kalau kalian tidak dikasih tahu, kalian mungkin sudah tahu juga. Tapi kan dianggap tidak begitu. Bukan dianggap, mas bro, enggak gitu ya kan. Sistem itu yang harus benar-benar mengetahui dari konsep terdasar sama sekali, harus tahu. Kemudian yang kedua adalah
Estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan dan keuntungan biaya. Investigasi, eksplorasi dan perbandingan solusi perancangan yang berbeda-beda ya. Ya, ini sama juga seperti yang saya tadi sampaikan. Kalau kalian lewatin fasenya dengan tangganya sesuai, konsep dasarnya sesuai, maka yang gini-gini ini akan mudah dievaluasi. Mulai dari timing, pembuatan, siapa yang bikin, cost-nya, waktu, ya. Itu akan terlihat ketika kalian bikin konsep dengan jelas. Nah, ini tahapan prototyping. Mungkin sampai sini dulu kayaknya kita. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Nah, sama kan yang jelasin tadi kan, ranah planning pasti nyesuaiin kebutuhan. Jadi ingatlah pesan saya ini sampai nanti akhir semester, akhir kuliah ya, akhir semester. Pasti akan kalian ingat ini muncul kebutuhan, planning, design. Pasti itu deh. Nanti pas skripsi kalian sudah tahu, oh kita harus bikin ini dulu nih, konsepnya gini dulu. Ya. Kemudian setelah kita identifikasi masuk ke dalam ranah kebutuhannya, kita buat deh prototypingnya. Setelah itu kita uji dulu prototype itu sampai dengan kalau misalnya ada evaluasi dari luar bisa kita perbaikin. Kemudian kalau udah diperbaikin dan sudah sesuai dengan user experience-nya, teman-teman bisa mengembangkan versi dari produksinya. Versi kedua. Jadi kadang kalau kita main game itu ada kan misalnya testingin dong, gameku ini udah bagus belum ya nggak? Padahal menurut kita ini udah bagus gitu, ini udah keren nih gamenya. Tapi pas jalan di tengah-tengah, error ya kan? Nggak tahu bugnya, nggak bisa menentukan bugnya ada di mana. Ya sering ngebug. Padahal kalau kita main game kan tiba-tiba stop, ngebug gitu. Nah itu di mana itu? Nah ada aja tuh game trial kayak gitu ada aja. Fungsinya untuk apa? Untuk mengembangkan versi produksi yang lain yang lebih baik. Ya. Jadi misalnya di sini ada 5 orang programmer, 5 orang gamer, ya berarti dia bikin 5 game yang berbeda dengan konsepnya sendiri. Nah itu yang mau hadir ya. Itu yang mau ibu ambil dari kalian. Ini masih semester baru nih. Pasti banyak ide-ide pengembangan terhadap sebuah fenomena. Nah teman-teman gambarin, seandainya itu jadi sistem kayak gimana sih? Gitu nanti. Paham gak? Nah nanti pada saat UAS saya mau lihat teman-teman itu lebih kemana gitu. Sangunya udah jelas di usability, user interface, user experience-nya pun sudah kita dapatkan. Nah nanti aku mau lihat teman-teman mau bikin apa, kayak apa tampilan yang teman-teman buat, ya. Seperti apa tampilannya, ibu mau lihat. Itulah hasil dari UAS. Gambarin aja, yang penting kalian tahu, oh aku mau bikin ini. Nggak harus perfect, oh ini bener nggak ya, ini salah nggak ya. Masukin aja sesuai dengan yang ada pada project. Kalau pertanyaannya, Bu ini bener atau enggak, ya itu urusannya ibu yang nilai ya. Tapi kalau misalnya, ini kayak apa Bu cara menilainya, ya kalian kan sudah ngambil project, udah tahu antar muka yang bagus-bagus itu kayak gimana. Ya. Ini cuma sampai menggambarkan antar muka. Nanti ada beberapa konsep yang memang aku akan kasih di classroom. Oke, jadi di sini, nah yang paling penting adalah menemukan antara pertemuan antara pengembang dengan usernya. Ya, jadi memang harus bertemu ya, bertemu antara si pembuat dengan si pemilik kebutuhan. Untuk membahas kira-kira apakah kebutuhannya sudah sesuai atau belum, kemudian apakah pengembangannya sudah sesuai atau belum. Dikatakan sistem itu berhasil ketika apa? Puas. Puas. Ketika apa? Review bintang 5. Mas, dikatakan sistem itu berhasil ketika apa?
Dikatakan sistem itu berhasil ketika apa? Tadi kalian bertiga tuh ngobrol terus. Ketika apa? Kalian bertiga nih, bertiga. 1, 2, 3. Ya. Nah. Ketika apa? Iya. Aku. Iya. Ayo, ketika apa? Dari tadi kamu ngobrol aja. Ketika apa? Dikatakan tuh, ini sistem udah oke nih. Ketika apa? Review bintang 5. Oh, review bintang 5 kata Jaki. Bisa berjalan sebulan. Bisa berjalan sebulan. Ya nggak berhasil berarti cuma sebulan jalannya. Ayo, dikatakan apa? Hah? Mengenai sasaran apa lagi? Tujuan tercapai apa lagi? Dikatakan oh udah berhasil di sistemnya. Tidak ada masalah dengan sistem. Ada lagi? Hah? Sesuai dengan kebutuhan ada lagi? Ketika sudah dapat duit. Ketika sudah dapat duit ada lagi? Duit aja pikirannya. Ada lagi? Gacor, apa lagi? Ada lagi. Berarti nanti di dalam aplikasinya kalau dia bikin game kan kalau menang gacor gitu. Ketahuan ini sering main game 88 ini. Yang bola-bola 88 itu lagi tuh. Ayo, lagi. Kamu jangan berteman sama ini deh. Siapa namanya? Siapa namanya? Ayo. Siapa? Lupa sih. Siapa namanya? Itu dah. Yang sering yang kemarin siapa? Hah? Rapi. Nah, kamu sudah jadi gacor sama Rapi. Naik motor begini, kayak Pak Depa. Sambil naik motor gini, kayak Pak Depa. Dia di mau macul ya lah. Rapi aku ngeliat aja Rapi kamu di belakang itu. Aduh. Hati-hati ya, hati-hati. Kayak ibu tuh cuma 2 orang yang ibu hafal di dalam kelas. Sombong amat kamu Rapi. Nah, ya berarti dikatakan sudah berhasil itu ketika mulai berjalan, udah itu aja. Udah apa? Berjalan. Salah. Apa lagi? Enggak benar sih, benar, tapi ada lagi yang lebih tepat. Ketika apa? Enggak ada. Nyerah kan nyerah kan? Nyerah. Hah? Nyerah. Ah, cepat banget kamu. Nyerahnya. Ah, lemah. Ya guna. Lemah kalian. Yang ngomong nyerah laki semua lagi ya. Ya lemah. Coba lemah. Ayo, ketika apa? Ketika sudah dipakai, udah selesai. Kalau udah dipakai berarti kan udah sesuai kebutuhan. Kalau udah dipakai berarti kan sudah apa? Bilang nanti tadi? Udah berjalan. Kalau udah dipakai berarti udah apa? Review bintang 5. Review bintang 5. Dapat duit. Udah dipakai udah gacor ya kan? Udah dipakai itu dikatakan sistemnya udah berhasil. Udah dipakai kok. Hanya saja nanti butuh pengembangan. Kalau pengembangan udah di luar jalurnya lagi, mulai lagi dari tahapan awal, ya. Ini nanti ibu akan jelaskan di minggu depan metode pembuatan prototype itu ada non komputer dan komputer base. Di depan aja. Kalian project. Oh, udah jam 10, jadi mungkin ini aja ya teman-teman ya, karena udah jam 10. Oh, langsung senang kalau sudah jam kayak gini. Apa?